Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ida Nurlaila. Kali ini kita bahas tentang bagaimana puasa bisa membersihkan atau menghilangkan penyakit hati. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim dan beberapa hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, puasa itu bukan hanya dari makan dan minum, namun puasa itu juga dari lagun, hal yang tidak bermanfaat, dan juga dari rofas, semua perbuatan yang buruk. Jika ada orang yang mencelamu atau berbuat suatu kebodohan kepadamu, maka katakanlah, ini so'imun, aku sedang berpuasa. Lihat bahwa puasa akan membuat seseorang tercegah dari ucapan-ucapan yang buruk dan juga dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Di dalam hadis yang lain juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad sebuah hadis dari Yazid bin Abdullah bin Ash-Shihir dari Al-A'rabi. Ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Saumu syahri sabri wa thalathati ayyami min kulli syahri yudhibna wa harasodr. Puasa Ramadan dan puasa 3 hari di dalam setiap bulan atau puasa ayam wubit menghilangkan keangkuhan di dada. Masya Allah. Kali ini kalau tadi adalah bagaimana lisan, yang sekarang adalah membersihkan hati dengan puasa Ramadan dan puasa 3 hari di dalam sebulan. Sahabat yang dirahmati Allah, bahwa manusia seringkali mendapatkan keburukan di dalam hati dan pikirannya justru bermula dari lisannya. Atau sebaliknya, kadang cerminan hati yang buruk akan keluar di dalam lisan yang buruk. Akan tetapi puasa akan membersihkan keduanya. Baik lisan kita karena kita akan mengatakan ini so'imun, tercegah dari mengucapkan kata-kata yang tidak buruk, yang tidak baik, dan Allah akan bersihkan hati dari keangkuhan. Sehingga yang ada pada diri mereka sebagaimana generasi terbaik pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdoa di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka dari kalangan Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa. Apa doa mereka? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Yang artinya, ya Rabb kami, berilah ampun pada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Doa yang luar biasa. Bagaimana mereka, kaum Muhajirin dan Ansor, senantiasa dengan lisan mereka yang keluar adalah kata-kata kebaikan. Karena mereka mendoakan saudara-saudara mereka agar hati mereka tidak ada kedengkian kepada mereka. Dan mereka senantiasa mohon ampun kepada Allah SWT. Masya Allah. Dan inilah dua sifat yang disifatkan oleh Allah SWT ya. Dengan dua sifat yang mulia. Yang pertama yang terkait dengan lisan. Ya, lisan yang hanya keluar dari lisan seorang itu nasihat dan doa-doa kepada saudaranya. Ketika mereka berkata, ya Rabb kami, beri ampun pada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami. Masya Allah. Orang yang berpuasa dengan lisannya yang baik, yang tidak pernah mengatakan kata-kata keburukan, yang keluar dari lisannya hanyalah doa-doa kebaikan kepada siapapun. Apakah orang yang berbuat baik pada dirinya, maupun orang yang mungkin dianggap menzolimi dirinya atau berbuat tidak baik pada dirinya, tapi yang keluar dari lisannya hanyalah doa-doa dan nasihat kebaikan. Ini akan menjaga lisan kita. Menjaga lisan dan sekaligus juga menjaga hati. Masih dilanjutkan dengan doa yang terkait bagaimana mereka meminta kepada Allah SWT agar hatinya senantiasa bersih. Ya, agar tidak ada ghil atau rasa tidak suka sedikit pun kepada sesama saudaranya yang beriman. Nah, luar biasa bukan? Bahwa kemudian menginginkan lurusnya hati
Dan itu diantaranya diselamatkan dari ghibah, dari namimah, karena lisannya senantiasa terjaga. Sufyan bin Dinar mengatakan, aku berkata kepada Abu Bashir. Abu Bashir, dia adalah salah satu murid Ali bin Abi Thalib. Kabarkanlah kepada saya amalan apa yang biasa diamalkan oleh orang-orang sebelum kita atau para salaf. Ia berkata, mereka beramal namun sedikit, namun mendapatkan pahala yang banyak. Aku bertanya, bagaimana bisa begitu? Semua kita ingin ya, amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Ia berkata, karena lurusnya hati mereka. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Siri di dalam Az-Zuhud. Masya Allah, Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita semuanya. Beramalnya barangkali tidak banyak, barangkali sedikit, tapi Allah berikan pahala yang banyak kepada kita semuanya. Dikarenakan lisan terjaga dari ketergelinciran, perkataan yang tidak baik, yang lagwi, yang rafas, ya. Dan di sisi lain hatinya bersih. Allah sudah bersihkan dari keangkuhan dan juga dijaga dari iri hati, dengki dan sebagainya, karena hibah dan namimah akan bisa menjadi pintu masuk untuk ke sana, sementara tidak lagi dilakukan karena kita menginginkan puasa tidak hanya dapat lapar dan haus, tapi juga mendapatkan ketakwaan, kebersihan hati. Maka insya Allah orang yang bersih hatinya, dikatakan di dalam hadis yang riwayat Ibnu Sirin tadi, bahwa amalan yang dilakukan oleh umat-umat kaum salaf terdahulu adalah mereka melakukan amalan yang sedikit tapi pahalanya banyak dikarenakan kebersihan hati mereka. Masya Allah. Dan kita tahu bersama bahwa betapa banyak orang yang puasa dan dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Dan banyak orang yang sholat malam dan dia hanya mendapatkan begadang saja. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Dan di antara mengapa yang kemudian menjadikan mereka demikian, karena mereka tidak meninggalkan amalan-amalan yang dilarang, baik amalan lisan maupun amalan hati. Sahabatku yang dirahmati Allah, buah dari lurusnya hati adalah salah satunya adalah mendapatkan ridho Allah SWT. Dan juga sungguh tidak terhitung karena akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, kelegaan, kelapangan. Bagaimana kemudian senantiasa husnudzon, bersih hatinya, positive thinking, maka yang ada pada dirinya adalah mudahnya hadir rasa bahagia. Dan tentu itulah sesuatu yang selalu diharapkan oleh setiap manusia. Dengan itu dia akan bisa mendapatkan ketenangan. Salah satu kisah yang menarik adalah ketika di dalam sebuah riwayat Zaid bin Aslam mengatakan, saya masuk ke rumahnya Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Ketika itu dia sedang sakit. Namun wajahnya itu dipenuhi rasa bahagia. Ada yang bertanya kepadanya, mengapa wajah Anda begitu gembira? Abu Dujanah berkata, tidak ada amalanku yang aku andalkan, melainkan dua amalan. Sejak dahulu aku tidak pernah berkata-kata yang tidak bermanfaat. Yang kedua, hatiku bersih terhadap sesama muslim. Masya Allah. Ketika Abu Dujanah memiliki dua amalan itu, maka bagi dia sakit itu tidak akan membuat dia menjadi sedih. Dia tetap berbahagia sebab dia punya dua amalan yang beliau andalkan. Dan inilah salah satu yang bisa kita tiru dari orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu yang mereka memiliki rahasia bahagia, dan diantaranya dengan menjaga lisan dan menjaga hatinya. Oleh karenanya, mari kita senantiasa memohon dengan lisan kita agar diberi hati yang khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Agar kita, ya Allah, aku berlindung, memohon perlindungan kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Maka kita senantiasa mohon agar hati kita ditetapkan di dalam kebaikan. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala ta'atik. Kita senantiasa mohon agar hatinya itu ditetapkan pada agama dan ditetapkan kepada agama dan pada ketaatan pada Allah SWT. Dengan demikian,
Hati yang khusyuk akan kita dapatkan, hati yang bersih akan kita dapatkan, dan hati yang senantiasa istiqomah di jalan Allah SWT. Dan sebagai penutup, mari kita ambil doa Rasulullah SAW. Allahumma ja'ali fi qalbi nurun. Ya Allah, jadikanlah hatiku, jadikanlah cahaya di dalam hatiku. Maka di bulan yang penuh berkah ini, mari selain kita isi dengan puasa yang akan menahan lisan kita, jika kita dawamkan doa-doa agar kita diberi hati yang khusyuk, diberi hati yang dipenuhi cahaya, dan diberi hati yang senantiasa menetapi agama Allah SWT. Masya Allah, semoga mendapatkan pengabulan berlipat-lipat dan kita bisa mendapatkan ketakwaan sebagai buah dari puasa Ramadan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.